Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Nur Safitri, NIM 032 dari kelas BGSDB 2019 akan menjelaskan mengenai struktur IPS. Nah, yang perlu kita ketahui, struktur IPS itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Yang kita bahas terlebih dahulu yaitu yang pertama ada fakta. Nah, fakta itu seperti suatu objek, peristiwa, atau kejadian yang pernah terjadi pada saat ini atau pernah ada pada masa lalu. Dan fakta itu seringkali diyakini oleh masyarakat sebagai hal yang sebenarnya terjadi, baik karena mereka mengalami kenyataan dari dekat maupun karena mereka dianggap telah melaporkan pengalaman orang lain yang sesungguhnya. Selain itu, ada sejumlah ciri yang dapat menyatakan bahwa itu adalah fakta. Yang pertama yaitu ada abstraksi. Abstraksi itu dari kenyataan yang diamati. Yang kedua, sifatnya khusus atau terbatas, jadi tidak bersifat general atau umum yang tidak terbatas, seperti tidak ada duanya. Yang ketiga, yaitu erat hubungannya dengan jawaban atas apa, siapa, kapan, di mana, dan juga dapat berubah seperti benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa apa yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian yang keempat yaitu dapat diuji secara kebenarannya secara empiris, dan yang terakhir atau yang kelima yang digunakan untuk mengembangkan konsep. Nah, kita membahas yang kedua, konsep. Nah, apa itu sih konsep? Nah, konsep itu seperti ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau seperti penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata seperti begini. Kita membentuk rangkaian kata bentuk geografi. Nah, geografi adalah sebuah konsep yang cukup luas. Nah, konsep yang berada di bawahnya ada sungai, danau, pegunungan, tebing, lautan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada generalisasi. Nah, generalisasi ini merupakan pernyataan tentang hubungan antara konsep-konsep yang berfungsi untuk membantu dalam memudahkan pemahaman suatu maksud pernyataan yang bersangkutan. Jadi seperti mengidentifikasi penyebab dan pengaruhnya. Bahkan dapat digunakan untuk seperti memprediksi suatu kejadian yang berhubungan dengan pernyataan yang ada dalam generalisasi bersangkutan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada teori. Nah, teori ini merupakan seperti rangkaian fakta-fakta atau konsep-konsep, dan generalisasi ini diperkirakan tentang implikasi atau akibat dari rangkaian fakta, kemudian konsep. Dan generalisasi ini yang satu sama yang lainnya itu sangat berhubungan, dan menurut Gauss yaitu ilmuannya ada 3 teori, yaitu ada grand theory, theoretical model, formal, dan middle range theory. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai struktur IPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.